Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wendy Dwi Septianto dengan NIM 2430 2021 00002. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan skripsi saya dengan berjudul Pola Belajar Mahasiswa di Perpustakaan Kampus dalam Era Digital. Yaitu berisi latar belakang, kata pengantar, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, bab 6 daftar pustaka. Yang pertama, kata pengantar. Ucapan terima kasih saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ahmad Eko Suryanto SPD MPD atas bimbingan dan arahannya selama proses penyusunan laporan ini. Saya menghargai dukungan dari seluruh dosen dan staf program studi pendidikan teknik mesin FKIP Universitas Palangkaraya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada teman-teman mahasiswa atas semangat dan kerja sama yang baik selama proses penyusunan laporan. Saya berharap hasil laporan ini bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun pembaca yang memiliki minat terhadap topik penelitian ini. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna dan sangat terbuka terhadap saran serta masukan untuk perbaikan di masa depan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian pola belajar. Memahami informasi. Pola belajar berfokus pada bagaimana seorang berproses memahami dan mengelola informasi. Faktor pendukung motivasi, kebiasaan, serta media belajar memiliki pengaruh signifikan dalam pola belajar. Adaptasi era digital. Pola belajar kini banyak berkembang dari bahan cetak menuju sumber informasi digital. Pola belajar mahasiswa. Pola belajar mahasiswa cenderung mengatur jadwal belajar fleksibel sesuai dengan kebutuhan akademik mereka. Strategi belajar mahasiswa. Strategi ini mencakup membaca intensif, mencatat poin penting, serta berdiskusi kelompok. Sumber dan lingkungan, buku cetak, jurnal digital, serta suasana nyaman seperti di perpustakaan menjadi pilihan utama. Perpustakaan sebagai lingkungan belajar. Fungsi perpustakaan memiliki peran sebagai tempat penyediaan referensi ilmiah dan sumber belajar terpercaya. Kondisi lingkungan yang tenang dan kondusif sangat mendukung kompetensi studi mahasiswa. Fasilitas utama tersedianya buku, jurnal, ruang belajar, dan akses internet memperkuat fungsi perpustakaan. Teknologi digital dalam pembelajaran. Kontribusi teknologi e-book, e-jurnal, dan internet mempermudah mahasiswa mengakses informasi secara cepat. Pembelajaran online. Teknologi digital memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Tantangan digital. Kehadiran media sosial dan permainan digital seringkali mengurangi fokus mahasiswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola belajar mahasiswa yaitu faktor internal, faktor eksternal, kombinasi faktor. Faktor eksternal, kondisi seperti motivasi tinggi, pengelolaan waktu, serta kebiasaan belajar menentukan efektivitas belajar. Faktor internal, akses fasilitas, perkembangan teknologi, serta dukungan lingkungan belajar mendukung pola belajar. Kombinasi faktor, kolaborasi antara internal dan eksternal mempengaruhi tingkat keberhasilan akademik individu. Penelitian terdahulu. Studi teknologi digital. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa e-book dan jurnal online meningkatkan efisiensi belajar. Dampak negatif teknologi. Penelitian lain menunjukkan bahwa gangguan digital seperti media sosial mempengaruhi fokus belajar. Yang 3, perpustakaan modern. Studi mengungkap bahwa perpustakaan modern meningkatkan minat belajar mahasiswa. Kerangka berpikir.
terhubungan variabel. Pola belajar mahasiswa dipengaruhi perpustakaan sebagai lingkungan belajar yang kondusif. Peran teknologi digital menjadi alat pendukung utama dalam mencapai efektivitas belajar era modern. Lingkungan holistik. Keberhasilan belajar mahasiswa sangat tergantung pada sinergi antara fasilitas dan motivasi individu. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian: metodologi kuantitatif, deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena pola belajar mahasiswa berdasarkan data numerik. Pendekatan sistematis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara sistematis guna mendapatkan gambaran yang valid dan objektif. Fokus utama penelitian ini berfokus pada pemahaman pola belajar mahasiswa di perpustakaan kampus dengan memanfaatkan teknologi digital disertai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan kampus untuk mencerminkan pola belajar dalam lingkungan akademik. Yang kedua, menyesuaikan waktu. Penelitian dirancang untuk menyesuaikan jadwal kebanyakan mahasiswa aktif. Yang ketiga, konteks nyata. Lokasi dipilih agar hasil penelitian mencerminkan interaksi nyata mahasiswa dengan fasilitas perpustakaan kampus. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang rutin menggunakan layanan perpustakaan kampus. Yang kedua, metode sampling. Teknik aksidental sampling diterapkan untuk memilih 30-50 mahasiswa yang sedang berada di perpustakaan pada waktu penelitian. Variasi sampel. Sampel dipilih berdasarkan keanekaragaman jurusan, angkatan, dan frekuensi. Variabel penelitian. Variabel tunggal penelitian ini menganalisis satu variabel utama, yaitu pola belajar mahasiswa di kampus. Cakupan variabel ini mencerminkan kebiasaan belajar, motivasi pemanfaatan teknologi digital, serta keterkaitan dengan fasilitas perpustakaan. Pengukuran pola belajar diukur melalui indikator tertentu dengan menggunakan alat ukur yang valid dan reliabel. Instrumen penelitian. Kuesioner skala Likert. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner dengan 5 skala Likert, mencakup dimensi motivasi, kebiasaan belajar, pemanfaatan teknologi digital, dan fasilitas perpustakaan. Penyusunan item. Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator terukur yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudahan pelaksanaan kuesioner diberikan secara online untuk menjangkau responden lebih efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data. Observasi ringan. Teknik ini dilakukan untuk mengamati interaksi mahasiswa di perpustakaan, baik secara individual maupun kelompok. Penyebaran kuesioner. Kuesioner didistribusikan melalui platform online untuk menjaring data dengan cakupan yang lebih luas. Pendokumentasian data sekunder seperti catatan perpustakaan, literatur relevan, serta dokumen hasil penelitian digunakan sebagai pendukung. Teknik analisis data. Analisis deskriptif. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi kualitatif seperti presentase dan rata-rata. Penyajian visual. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan diagram guna memperjelas kesimpulan dan yang dihasilkan. Pemahaman pola analisis difokuskan untuk memahami pola belajar mahasiswa serta hubungan dengan teknologi digital dan fasilitas perpustakaan. 4. Hasil penelitian. Gambaran umum penelitian. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif untuk menggambarkan pola belajar mahasiswa secara sistematis dan terstruktur berdasarkan data kuesioner. Profil responden terdiri dari mahasiswa aktif yang sering memanfaatkan perpustakaan kampus dalam total sampel sebanyak 30 orang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pola belajar di perpustakaan, memanfaatkan data motivasi belajar, kebiasaan belajar, teknologi digital, dan lingkungan pembelajaran. Penyajian data hasil penelitian. Dimensi motivasi belajar. Sebagai besar mahasiswa menggunakan perpustakaan untuk berkebutuhan akademis seperti menambah pengetahuan dan menyelesaikan tugas. Suasana yang konduktif menjadi daya tarik penting. Dimensi kebiasaan belajar. Aktivitas utama mahasiswa di perpustakaan adalah membaca dan mencatat bahan referensi. Sebagai besar mahasiswa tidak memiliki jadwal belajar yang struktur. Dimensi teknologi digital. Teknologi digital aktif digunakan termasuk Wi-Fi dan laptop untuk akses jurnal online dan e-book, namun terdapat beberapa keluhan terhadap penggunaan seperti penggunaan media sosial. Dimensi fasilitas perpustakaan. Fasilitas perpustakaan dinilai baik, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut, terutama terkait penyediaan perangkat digital. Analisis hasil penelitian. Motivasi belajar. Sebagian besar mahasiswa termotivasi menggunakan perpustakaan karena kebutuhan akademis dan dukungan dan fasilitas yang memadai. Kebiasaan belajar. Mahasiswa cenderung menggunakan waktu di perpustakaan untuk aktivitas membaca dan mencatat menyesuaikan tuntutan akademik. Pemanfaat teknologi digital. Manfaat teknologi mendukung pencarian materi secara cepat, tetapi juga membuka potensi distraktif aktif akibat penggunaan media sosial dan hiburan. Lingkungan perpustakaan. Suasana yang tenang dan fasilitas yang tersedia mendukung proses pembelajaran, meski saat ini mengharapkan pengembangan fasilitas digital tambahan. Pembahasan temuan. Kesesuaian dengan teori. Temuan konsisten dengan teori bahwa perpustakaan menyediakan lingkungan belajar kondusif untuk meningkatkan motivasi. Peran teknologi digital. Teknologi digital memainkan peran penting dalam pembelajaran, meskipun pengelola waktu dan pengendalian distraktif harus ditingkatkan. Faktor pendukung dan hambatan. Kemudahan akses ke sumber belajar digital dan suasana yang nyaman mendukung pendukung utama, sementara tentang utama adalah distraktif media belum optimal di perpustakaan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pola belajar mahasiswa di perpustakaan cukup efektif. Aktivitas utama mereka meliputi pembacaan dan mencari referensi akademik. Kedua, mahasiswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, didukung oleh suasana perpustakaan yang tenang dan banyaknya sumber referensi. Yang ketiga, teknologi digital dimanfaatkan secara insentif untuk mendukung kegiatan belajar, khususnya untuk mencari informasi dengan cepat. Kesimpulan. Fasilitas perpustakaan dinilai memadai dan mendukung, meski mahasiswa mengharapkan adanya penambahan fasilitas digital modern. Distraksi digital seperti media sosial menjadi tantangan utama, namun tidak sepenuhnya menghalangi efisiensi belajar di perpustakaan. Saran. Untuk mahasiswa mengatur waktu belajar secara konsisten dan membuat jadwal khusus demi meningkatkan efisiensi belajar. Mengurangi pengguna media sosial saat belajar di perpustakaan untuk menghindari gangguan. Manfaatkan fasilitas perpustakaan secara maksimal, termasuk sumber belajar digital yang tersedia. Sekian presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf selebihnya.